Baik, selamat siang Ibu Delvi. Selamat siang, Pak. Oke, baik Delvi, terima kasih karena sudah hadir siang ini bersama saya di room ini. Ya, Pak. Baik, apa kabar Ibu Delvi hari ini? Sangat baik, Pak. Baik, terima kasih. Ini saya lihat dari wajahnya sehat ceria. Baik Ibu Delvi, jadi hari ini di room ini kita akan melakukan sesi coaching untuk supervisi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Delvi. Di sini ada tiga proses penilaiannya itu. Yang pertama itu mulai dari pra supervisi, supervisi dan pasca supervisi. Nah, dari ketiga ini ada langkah-langkahnya, ada dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dengan yang terakhir komitmen coaching nanti. Nah, dari proses nanti yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang mau saya nilai dari Ibu Delvi? Ingin saya mengadakan pengembangan yang Pak Alexi harus nilai itu, saya ingin di bagian proses kreatifnya tuh, Pak. Saya ingin Pak menilai komunikasi dua arah antara saya dengan coach, sehingga apakah saya ini bisa menarik benang merah dari inti percakapan yang ada, agar saya dapat mengarahkan coach ini untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Oke. Dari apakah cuma satu komunikasi dua arah yang perlu saya nih? Halo? Bisa juga dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri. Oke. Kenapa? Kenapa sampai dua hal ini menjadi pilihan Ibu Delvi? Karena menurut saya itu, saya orangnya agak kurang di bagian berbicara, Pak. Kalau saya berbicara itu biasanya asal ngomong. Tapi di bagian proses ini saya ingin agar saya mendengarkan dahulu, kemudian dapat menelaah, menafsirkan, kemudian baru berbicara. Sehingga saya ingin agar nanti dalam prosesnya itu sang coach ini tidak salah langkah, tapi saya dapat menunjukkan mana arah yang seharusnya dipilih oleh coach. Begitu sih Pak, yang menurut saya tingkat. Berarti ada proses penilaian mendengarkan juga, karena Ibu Iya, harus benar. mendengarkan ya. Berarti ada tiga nanti yang saya nilai Ibu. Saya konfirmasi lagi ke Ibu. Yang pertama komunikasi dua arah. Yang kedua memaksimalkan potensi dalam diri. Dan yang ketiga mendengarkan dengan baik. Oke, baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya silakan Ibu melakukan sesi coaching bersama Ibu Patricia Koro. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu Patri. Selamat siang Bu Delvi. Sehat-sehat Ibu. Matanya bagaimana Ibu? Ya, puji Tuhan, matanya sudah 75%. Oke, baiklah. Baik, berarti Ibu sudah siap untuk perjumpaan kita hari ini? Siap Ibu. Oke Ibu, saya langsung saja ya Ibu ya. Iya. Tujuan kita untuk pertemuan kali ini, kira-kira Ibu mau membahas tentang apa nih Ibu? Baik, terima kasih Bu Delvi. Saya hari ini ingin membahas tentang bagaimana menyatukan dua kubu yang
saling bertolak belakang. Menyatukan dua kubu yang saling bertolak belakang. Berarti ini masalahnya dengan rekan sekolah ya, Ibu? Iya. Boleh tahu kubu yang saling bertolak belakang itu bagaimana, Ibu? Coba ceritakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi di sini di sekolah saya yang saya amati, teman-teman guru saya sepertinya punya kelompok-kelompok tersendiri. Jadi saya merindukan untuk bagaimana menyatukan mereka. Oh, berarti ada perpecahan di sekolahnya begitu, Ibu. Iya, Ibu. Kira-kira Ibu mau menyatukan mereka ini, berarti perpecahannya itu antara dua kelompok atau lebih dari dua itu, Ibu, kalau boleh saya tahu? Menurut pengamatan saya hanya ada dua kelompok. Berarti ada yang sepertinya mendukung dan ada yang tidak mendukung, begitu ya, Ibu ya? Iya, salah satunya begitu. Terus yang berikutnya, apa, kelompok yang satu hanya mau kerjasama dengan anggota kelompoknya, tidak mau bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. Itu yang menjadi pengamatan saya selama ini. Kurang lebih 1 tahun saya menjalani tugas, yang saya melihat adalah itu terjadinya kubu-kubu di situ. Oh iya, Ibu, adanya kubu-kubu. Nah, saya mau tanya nih, Ibu. Kira-kira Ibu sudah pernah tidak membagi kerjasama tim antara kubu yang sebelah? Ini saya bilang kubu yang satu dengan kubu yang dua, boleh ya, Ibu? Boleh, Kubu yang boleh, satu Bu. dengan kubu dua ini Ibu sudah pernah ajak mereka untuk terlibat kerjasama sehingga Ibu bisa mengatakan bahwa yang sebelah itu tidak mau kerja dengan yang sebelahnya, yang satu tidak mau bekerja dengan yang keduanya, Ibu. Ya, jadi saya sebenarnya sudah pernah mencoba di saat pembagian tugas, Jadi contohnya kalau di bagian kesiswaan, saya mencoba memasang kubu satu di lokasi kesiswaan, kubu duanya di bagian pembina OSIS. Namun seiring waktu berjalan, saya melihat bahwa ada individu-individu tertentu yang bisa berkolaborasi, namun ada yang tidak, sehingga mengakibatkan adanya kegiatan yang tidak berjalan dengan baik. Oh iya, Ibu. Oke, baik. Berarti setelah pengamatan tersebut, untuk proses penyatuan yang akan Ibu laksanakan agar pembagian tugas itu bisa berjalan dengan baik itu, Ibu sudah sempat memikirkan apa kira-kira langkah awalnya? Ya, langkah awal yang saya lakukan yaitu saya apa selalu mengadakan evaluasi, melakukan evaluasi setiap akhir bulan, ataupun jika ada kegiatan, setelah selesai kegiatan wajib ada evaluasi kegiatan. Selalu ada evaluasi kegiatan ya, Ibu. Nah, dari evaluasi itu kira-kira apa respon dari kubu A dan kubu B, kubu 1 dan kubu 2 itu? Ya, respon dari kubu 1 dan kubu 2, ada beberapa individu yang sudah berhasil saya buat mereka artinya bekerja sama dalam tim. Namun kendala saya di sini masih ada sekitar 3 orang itu yang belum berhasil saya buat mereka ini. Jadi saya mencoba lagi apa ingin mengadakan refleksi karena sejujurnya
terjadinya kubu ini akibat refleksi tahun lalu. Iya, kami pernah melakukan refleksi tahun lalu dan dari hasil refleksi tersebut justru muncul 2 kubu itu, padahal di awalnya tidak. Oh, iya. Ya, jadi saya menilai bahwa di sini ada yang belum siap untuk dikritik. Iya, terus yang berikut, ketika dikritik tidak diam dan introspeksi diri, tetapi ketika dikritik, apa, keumbar lagi ke teman lain, maka hadirlah orang ketiga yang bukan menjadi, apa, menjadi penenang atau ini, tapi malah menghancurkan, gitu. Oh, iya, Ibu. Iya. Baik, berarti dari masing-masing anggota kubu 1 dengan kubu 2 itu sudah berkurang sehingga hanya jadinya 3 orang saja ya Ibu ya. Iya iya, Ibu. Berarti sudah lumayan nih Ibu, dari yang tadinya mungkin kelompoknya agak lebih dari 3 orang, ini sekarang sudah tinggal 3 orang saja nih Ibu. Nah, tadi yang saya dengar itu Ibu akan mengadakan refleksi setelah Ibu sudah pernah mengajak mereka untuk bekerja sama, tetapi masih sisa 3 ini, kemudian akan Ibu adakan refleksi, berarti pendekatannya sudah makin mengerucut ke 3 orang ini. Nah, saya ingin tahu Ibu kira-kira rencana untuk 3 orang ini akan Ibu adakan pendekatan yang bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih Ibu. Yang rencana yang ingin saya lakukan adalah saya ingin melakukan pendekatan terhadap apa 3 orang tersebut. Terus yang berikut saya mencoba memposisikan diri pada jalur netral. Jadi saya tidak memihak pada kubu A maupun kubu B. Itu yang sekarang saya lakukan, saya mencoba untuk, pada posisi netral saja. Jadi Ibu tadi bilang mau mengadakan pendekatan terhadap 3 orang ini secara netral. Bagaimana bentuk pendekatan? Apakah Ibu mau memanggil tiga-tiganya atau satu persatu? Seperti itu Ibu, saya ingin tahu. Baik, terima kasih. Yang ingin saya lakukan, saya tidak memanggil, tapi saya melihat situasi dan kondisi. Jika apa terpisah mereka pada duduk atau apa, saya mendekatkan diri dan saya mencoba untuk bertanya. Jadi biasanya hal-hal tersebut tuh sering terjadi di luar ruangan. Di luar ruangan. Jadi kalau saya lihat ada yang duduk sendiri, saya mencoba mendekat. Jadi saya mencoba untuk memulai dengan menerapkan apa yang saya pelajari. Jadi mencoba untuk mencari tahu kira-kira bagaimana begitu. Dan Oh, semoga cara oke. ini berhasil. Iya, Ya, jadi itu baru rencananya atau Ibu sudah pernah melakukan actionnya? saya sudah mencoba extend di 1 orang, tinggal 2 orang. Oh, tinggal orang. Terus kira-kira dari action yang di 1 orang ini ada langkah atau kemajuan dari hasil yang diperolehnya Ibu? Ada langkah dan kemajuan yang saya, dapat dan saya peroleh bahwa dia lebih membuka diri. Dia lebih membuka diri dan apa, saya mencoba dengan mempelajari karakter satu persatu teman-teman saya dulu, baru saya mulai pendekatan, terus dari hasil pendekatan saya itu yang saya temukan bahwa apa, teman saya itu atau orang tersebut dia cenderung untuk lebih menutup diri. Menutup diri memang yang saya amati orangnya begitu. Jadi, ini yang menjadi pergumulan saya lagi ke depan bagaimana agar dia mau membuka diri Oh, untuk dengan siapa saja. berarti
pendekatan yang tadi Ibu lakukan itu sudah mulai ada terang sedikit ya Bu ya. Ya, Jadi tinggal pada 2 orang ini yang memang yang sulit untuk membuka diri. Oke Ibu, kalau begitu pendekatan yang Ibu sudah lakukan ini akan Ibu lakukan kepada 2 orang itu dengan cara bagaimana? Coba Ibu gambarkan lebih jelas apa karena mereka kan tidak lebih membuka diri. Kira-kira pendekatan yang seperti apa agar mereka tuh bisa kira-kira Ibu tahu tujuan atau akar permasalahannya itu apa sehingga nantinya dapat menyatukan 3 orang ini untuk bekerja sama dengan kubu-kubu yang lain agar dapat menjadi satu kesatuan. Jangan lagi ada kubu A, kubu B, tetapi hanya satu kubu saja. baik, terima kasih. Yang saya lakukan sudah mencoba dari kubu banyaknya individu dari kubu yang kedua berubah itu ketika saya karena memang saya sudah pernah diskusikan dengan atasan saya, jadi, saya diberikan solusi oleh atasan saya, dan saya berpikir bahwa kalau solusi tersebut saya langsung terapkan, maka dari karakter-karakter teman-teman saya itu saya berpikir bahwa nantinya akan lebih parah. Jadi saya lebih berpikir untuk menggunakan solusi saya sendiri. Jadi yang saya lakukan itu adalah memberikan kepercayaan kepada dia, kepada yang bersangkutan untuk menangani satu kegiatan. Karena ketika saya mempercayakan dia untuk menangani satu kegiatan, maka dengan demikian dia harus membuka diri untuk berkolaborasi dengan teman yang lain. Jadi cara itu saya buat, puji Tuhan ada beberapa yang sudah mencoba membuka diri, terus yang paling sadisnya itu di SKP. Saya di bagian penilaian, saya benar-benar melakukan penilaian apa adanya. Jadi di catatan saya mencoba menulis, berkolaborasi dengan semua rekan sejawat. Maka sudah 2 bulan ini saya menilai bahwa dia sudah mencoba untuk lebih lebih membuka diri, lebih bekerja sama dengan yang lain, dengan yang lain, tidak seperti bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya rasa, aduh kalau sudah harus di SKP, berarti artinya sudah masuk dalam sistem dan membahayakan yang bersangkutan. Maka saya mencoba lagi jalan lain itu dengan memberikan kepercayaan kepada dia untuk menangani satu kegiatan. Namun pergumulan saya ini yang masih 3 orang ini. Oke Ibu, berarti tinggal PR-nya itu 3 orang ini ya Ibu. Berarti saya harapkan pendekatan yang tadi Ibu lakukan kepada kubu-kubu individu-individu yang sudah banyak itu dapat Ibu terapkan lagi dengan cara yang sama mungkin, dengan perjuangan yang lebih berat lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi untuk misalnya 3 orang ini. Baik Ibu, tanggung jawab Ibu sebagai seorang kepala sekolah untuk membangun kolaborasi antara rekan satu dengan rekan lain untuk dapat menjalankan sistem pendidikan di lingkungan Ibu memang berat ketika masih ada kerikil-kerikil halus yang mengalahkan tujuan itu. Sehingga saya harapkan bahwa pendekatan ini mungkin Ibu bisa menerapkan sistem lain selain pendekatan sendiri mungkin Ibu bisa mengadakan apalagi coba Ibu saya ingin dengar satu yang kayaknya tadi masalah untuk 3 orang ini saya belum temukan titiknya. Coba Ibu bisa berikan saya gambaran lagi kira-kira bagaimana untuk 3 orang ini bisa benar-benar Ibu rangkul mereka. Baik, terima kasih. Yang satu hal yang sudah saya buat dan saya rasa ini lumayan berhasil, yaitu di saat revisi visi misi sekolah. Di saat ini revisi visi misi sekolah itu, saya meminta untuk masing-masing
saya bentuk kelompok, terus masing-masing menyampaikan apa visinya. Jadi kami menyusun visi misi itu secara bersama-sama. Nah, dari hasil revisi visi misi kami itu, saya melihat bahwa paling tidak seperti tahun-tahun kemarin yang kadang bertemu dan bertemu saja mereka tidak bertegur sapa. Tapi dengan adanya kami menyusun visi misi bersama, maka saya melihat bahwa paling tidak sudah lebih bagus lah dari tahun-tahun kemarin. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pun dia merasa bahwa karena dia yang mengajukan kalimat tersebut atau program tersebut, maka tentunya dia tertantang untuk dia melakukan. Bagaimana dia mencapai itu keberhasilan kegiatan yang dia sodorkan. Ya. Jadi fokusnya yang tadi saya dengar itu bagaimana Ibu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka putuskan sendiri, Ibu. Oke, baiklah Ibu. Berarti masalah untuk 3 orang ini bisa Ibu selesaikan dengan cara Ibu sendiri. Mungkin rencana depannya Ibu akan terus melakukan kegiatan kolaborasi antara mereka dengan juga pendekatan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Semoga dengan begitu kita ingin mendengar hasil yang lebih lagi di pertemuan kita selanjutnya ya Ibu ya. Siap, Ibu. Apakah Ibu sudah punya gambaran kira-kira kegiatan apa lagi nih? Apalagi nih ke depan yang kiranya itu dapat membuat kolaborasi event-event apa yang ke depan ini dalam waktu dekat. Baik, terima kasih. Ini masih dalam tahap perencanaan saya. Saya berpikir untuk mungkin kalau di dalam lingkungan sekolah, tentunya ketergantungan satu dengan yang lain itu agak kecil. Jadi saya berpikir untuk bagaimana nanti lewat kegiatan kekeluargaan, lewat forum kekeluargaan itu, saya ingin agar coba-coba kita misalnya rapat kita di luar saja, tidak perlu tempat yang jauh, tapi cukup mungkin di Padang, dekat lingkungan sekolah, sehingga mungkin pengaruh alam bisa menyatukan dan melunturkan itu ego-ego yang ada. Jadi itu yang masih dalam tahap perencanaan saya. Saya masih melihat dan mencari waktu yang lebih tepat lagi. Oh, oke, siap Ibu. Berarti sudah ada rencana yang tinggal dieksekusikan dalam waktu dekat ini. Oke, Ibu. Semoga dengan hal yang demikian Ibu bisa nantinya akan melihat lebih lagi bagaimana perkembangan dari rekan-rekan yang belum sama sekali bisa Ibu rangkul ini ya Ibu ya. Iya. Oke Ibu, mungkin karena terbatasnya waktu, saya akan mendengarkannya lagi hasil ini setelah Ibu mengadakan pendekatan yang demikian dengan rekan-rekan sejawat. Untuk itu kita akan sudahi sampai di sini. Saya harap perkembangan yang akan dilakukan, pendekatan yang akan Ibu lakukan ini akan membuat Ibu untuk menjadi orang yang benar-benar penengah yang netral dengan baik agar kubu-kubu yang tadinya menjadi masalah besar di sekolah ini akhirnya secara perlahan-lahan dapat tergerus. Mungkin itu saja Ibu. Amin. Terima Terima kasih untuk kasih. kesediaan waktu hari ini. Sukses ke depannya. Semangat untuk kita semua. Amin. Terima kasih, Delvi. Ibu. Leksi saya berikan kesempatan sepenuhnya. Baik, terima kasih. Selamat siang sekali lagi. Saya akan memberikan beberapa ini. Saya akan mendahuluinya dengan satu pertanyaan, Ibu Delvi.
ada tadi Ibu Delvi minta untuk saya melakukan penilaian. Ada 3 kompetensi, yaitu komunikasi 2 arah, memaksimalkan potensi, dan yang berikut mendengar dengan baik. Sebelum saya menyampaikan apakah itu sudah berjalan, saya ingin tanya dulu ke Ibu Delvi. Menurut Ibu Delvi sendiri, apakah tadi ketiga kompetensi ini sudah berjalan, sudah disampaikan? Mendengar dengan baik, sudah saya mendengarkannya secara baik, Pak. Kemudian komunikasi arah ini kayaknya masih kurang di bagian menarik benang merah untuk memunculkan pertanyaan berbobot, itu yang saya rasa masih agak sedikit gimana ya Pak, gitu, masih kurang di situ. Kemudian yang ketiga tadi itu ya dari pertanyaan itulah yang akan menggali potensi diri dari si coach itu yang kayaknya belum juga. Kalau untuk mendengarkan dengan baik itu saya sudah berusaha untuk benar-benar hadir dan mendengarkan. Oke. Jadi menurut Ibu Delvi, dari ketiga kompetensi ini, mana yang harus Ibu Delvi kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya menarik kata kunci dari setiap apa yang dibicarakan oleh coach ini untuk dapat menarik si coach ini untuk dapat memikirkan, oh iya benar ya, harus seperti ini, harus seperti ini. Itu yang saya rasa saya belum temukan di sini, Pak. Nah, baik, terima kasih Bu Delvi. Jadi benar demikian, tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Delvi. Saya tadi sempat gugup itu waktu saya pikir Ibu Delvi sudah stop, tidak lagi mau mengikuti itu 3 orang itu. Karena tadi saya lihat dengar dari coachingnya juga sempat sudah melakukan segala cara, tapi ternyata akhirnya Ibu Delvi kembali lagi dan mengikuti ketiga orang itu dan akhirnya mendapatkan solusi, walaupun nanti akan ada di pertemuan-pertemuan berikut, tapi setidaknya coach tadi sudah bisa menyampaikan solusinya. Yang berikut, kalau komunikasi 2 arah, tadi ini kita bicara soal penilaiannya ya. Komunikasi 2 arah tadi berjalan dengan baik. Ibu Delvi memberikan kesempatan buat Ibu Patricia Koro untuk berbicara, dan Ibu Delvi juga berbicara saat Ibu Patricia Koro selesai berbicara. Mendengarkan dengan baik, apalagi Ibu Delvi tidak memotong pembicaraan. Itu paling penting. Menjadi seorang coach, kita harus menjadi seorang coach, kita harus memposisikan diri sebagai pendengar yang harus hadir penuh, mendengarkan dengan baik setiap apa yang ingin disampaikan oleh coach kita. Saya pikir itu saja, dan ketiga komponen ini sudah Ibu Delvi lakukan secara baik, tinggal bagaimana kita sama-sama tingkatkan supaya bisa menjadi lebih luar biasa lagi. Itu saja, saya pikir pertemuan kita hari ini cukup. Terima kasih Bu Delvi dan Ibu Patricia Koro. Selamat siang. Siang.